Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan kajian Burdah pasal kedua. Pada kajian kali ini kita membahas bait berikut. Wastafrighid dam'a min ainin gadim tala'at minal maharimi walzam himyatan nadami. Wastafrigh, yaitu curahkanlah ad-dam'a, air mata, min ainin, dari mata, qad imtala'at, yang dipenuhi, minal maharimi, perbuatan haram, walzam, dan bertahanlah, himyatan nadami, pada benteng penyesalan. Bait ini berkaitan dengan bait-bait sebelumnya. Pada kajian atau bahasan di bait-bait sebelumnya, Imam Busiri mengingatkan bahayanya melalaikan nafsu, baik ketika nafsu itu berada pada keinginan-keinginan hewaninya, atau pada saat nafsu itu berada pada padang amal perbuatan baik. Setiap orang harus mengawasi dan memperhatikan nafsunya setiap saat. Nah, seakan-akan setelah peringatan demi peringatan pada bait-bait sebelumnya disebutkan oleh Imam Busiri bagaimana bahayanya nafsu, maka orang yang diajak berbicara atau yang mendengarkan nasihat Imam Busiri ini ketika memahami bait demi bait tentang peringatan-peringatan itu pasti akan teringat dengan kehidupannya di masa lalu yang terjajah oleh nafsunya dan terikat oleh nafsu tadi, teringat dengan masa lalu yang berada dalam kelalaian dan kebodohan, teringat dengan masa lalu yang dijalani memperturuti keinginan-keinginan hawa nafsu al-ammarah. Mengingat buruknya masa lalu itu ketika mendengar peringatan, makanya bait ini Imam Busiri menjelaskan wastafrighid dam'a min ainin qad imtala'at minal maharimi. Ketika engkau menyadari bahwa selama ini engkau dijajah oleh hawa nafsumu dan engkau telah mempelajari di bait-bait yang lalu bagaimana pentingnya memandu hawa nafsumu, pentingnya mengikat hawa nafsumu, pentingnya menundukkan hawa nafsumu, maka tumpahkanlah atau curahkanlah air mata dari kedua matamu itu. Wastafrigh ad-dam'a, curahkan atau tumpahkan air matamu, min ainin, dari matamu, qad imtala'at minal maharimi, yang saat ini dipenuhi oleh perbuatan-perbuatan haram. Al-maharim jamak dari mahram, yaitu yang dimaksud adalah al-muharramat, perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan itu adalah perbuatan maksiat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua matamu di masa lalu yang dipenuhi dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tumpahkanlah dari kedua matamu itu air mata. Al-ain di sini bisa bermakna mata secara letterlek, bisa juga al-ain ini bermakna al-qalb, yaitu hati. Jadi kedua matamu atau matamu yang dipenuhi oleh hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hatimu yang dipenuhi oleh kelalaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa yang masuk ke dalam kedua mata kita ini langsung masuk ke dalam hati kita. Makanya kita harus berhati-hati menjaga kedua mata kita. Semua yang kita lihat, semua yang kita pandang itu langsung menuju ke dalam hati kita. Dan segala sesuatu yang masuk ke dalam hati itu sulit untuk dicabut, sulit untuk dikeluarkan. Itu sebabnya perbuatan haram itu bermula
biasanya dari pandangan terlebih dahulu. Kalau pandangan-pandangan yang buruk masuk ke dalam hatinya, maka akan menjadikan hatinya lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teteskanlah air mata dari kedua matamu yang dipenuhi dengan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menetesnya air mata ini bukan menetesnya air mata karena hal-hal yang bersifat duniawi, atau meneteskan air mata karena latah. Ada orang menangis, dia ikut menangis. Bukan juga meneteskan air mata karena sedih begitu saja yang tidak ada dasarnya. Tapi yang dimaksud menumpahkan air mata atau meneteskan air mata, yaitu air mata takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut terhadap pembalasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut terhadap kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disebutkan di dalam ayat fihima ainan tajriyan, nanti di surga itu ada dua mata air yang mengalir. Imam Ghazali ketika ditanya makna dari ayat ini fihima ainan tajriyan, di keduanya terdapat dua mata air yang mengalir. Imam Ghazali ketika ditanya makna dari ayat ini, kata Imam Ghazali, makna dari ayat itu ainan tajriyan liman lahul yaum ainan tajriyan. Kata Imam Ghazali, mereka yang mendapatkan di surga kelak dua air mata yang mengalir itu adalah mereka orang-orang yang kedua matanya pada saat di dunia mengalirkan air mata. Mereka yang kedua matanya di dunia mengalirkan air mata, maka nanti kelak akan mendapatkan dua air mata yang mengalir di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kedua mata yang mengalirkan air mata takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari bait ini beliau menjelaskan walzam himyatan nadami, dan bertahanlah pada benteng penyesalan. Ini menunjukkan bahwa air mata yang mengalir itu adalah air mata penyesalan, bukan sekedar tangisan belaka yang tidak ada artinya. Dan bertahanlah pada benteng penyesalan itu, dan terus-meneruslah engkau berada dalam kondisi menyesali kekurangan-kekuranganmu di masa lalu, karena penyesalan di masa lalu ini akan terus menjadikan kamu waspada terhadap masa yang kau jalani sekarang ini dan masa akan datang yang akan kau lewati, supaya engkau tidak terjatuh pada perbuatan salah yang sama. Di samping itu, rukun pertama taubat adalah penyesalan. Makanya Nabi bersabda, at-taubah an-nadam. Taubat itu adalah penyesalan. Siapa yang tidak menyesal, maka dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biasanya taubat yang betul-betul keluar dari dalam hati, penyesalan yang betul-betul muncul dari dalam hati, biasanya menghasilkan tetesan air mata karena takut pada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya Rasulullah SAW juga bersabda, fa in lam tabku fatabakau. Jika engkau tidak bisa menangis, maka tangiskanlah, belajarlah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajarlah menangis karena menyesal kehilangan kesempatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang menangis di dunia ini, menangis karena kehilangan dunia, menangis karena kehilangan harta, menangis karena kehilangan pangkat, tapi dia tidak pernah menangis kehilangan hal-hal yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika seorang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki anak laki-laki yang terkena satu penyakit kemudian wafat. Maka tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumahnya pada hari itu datang mengunjungi dia. Kemudian ketika tetangga itu mengunjunginya, dia menangis. Kata tetangga itu,
yang berkumpul di rumahnya bertakziah, kamu tidak usah menangis. Anakmu yang wafat itu sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni anakmu yang telah wafat ini. Kata ulama tadi dan orang soleh tadi, sungguh saya tidak menangis karena anakku yang wafat. Kata mereka tetangganya yang berkumpul, lalu engkau menangis karena apa? Kata ulama tadi, saya menangis karena saya menyangka kalian semua ini datang ke rumah saya untuk bertakziah, sebab tadi pagi saya ketinggalan takbiratul ihram sholat subuh bersama imam. Jadi dia lebih menganggap ketinggalan takbiratul ihram saat sholat subuh berjamaah bersama imam di masjid, itu kerugiannya, penyesalannya lebih besar daripada anaknya yang wafat di hari itu. Nah, karena dia mengetahui kadar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak waktu kita ini kita lewati begitu saja, terdapat kesempatan bagi diri kita untuk mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi kita lewati begitu saja untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, atau bahkan mungkin untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diri kita sama sekali tidak menyesali itu. Karena arah tujuan hati kita, arah hidup kita tidak menuju kepada negeri akhirat. Arah hidup kita tidak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi arah hidup kita menuju kepada dunia yang fata morgana. Arah tujuan hidup kita menuju kepada kenikmatan-kenikmatan yang menipu, sehingga kita akan menyesal jika kehilangan dunia, tapi kita tidak pernah menyesal ketinggalan akhirat. Kita tidak pernah menyesal ketinggalan sholat berjamaah. Kita tidak pernah menyesal ketinggalan zikir. Kita tidak pernah menyesal ketinggalan sholawat. Kita tidak pernah menyesal ketinggalan Al-Quran. Tapi kita menyesal ketinggalan hal-hal yang sama sekali tidak ada manfaatnya nanti bagi kita pada saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang dimaksud tangisan di sini adalah tangisan penyesalan, taubat karena masa lalu yang kita lalui penuh dengan kelalaian. Taubat yang sesungguhnya itu taubat yang muncul dari dalam hati, penyesalan yang berasal dari penyesalan yang muncul dari dalam hati seseorang. Wa khalifin nafsa wasyaitana wa'asihima. Dan kembali kepada pembahasan di bait-bait yang lalu juga, pada saat dia Imam Busiri ini menjelaskan bagaimana bahayanya hawa nafsu. Di bait ini dia mengingatkan lagi, ketika engkau telah mengetahui bagaimana bahayanya hawa nafsu, wa khalifin nafsa, maka khalif, tentanglah hawa nafsu itu, wasyaitana, begitu juga setan. Asyaitan itu sifat setan, sifat jahat yang ada pada makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik jin atau manusia. Iblis itu disebut setan karena dia memiliki sifat jahat. Jin yang membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia disebut setan. Manusia juga yang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, ia juga disebut setan. Di dalam surat An-Nas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mereka setan itu kerjanya membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala dan meniupkan was-was ke dalam dada manusia. Meniupkan was-was, keraguan-raguan terhadap kebenaran pada dada setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang meniupkan was-was, keraguan-raguan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari
setan bangsa jin dan manusia. Ada juga kalimat syayatinal insi wal jinni, setan-setan dari kelompok manusia dan setan-setan dari kelompok jin. Setan-setan ini memiliki sifat iblis yang diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Busiri mengingatkan, wa khalifin nafsa wasyaitan. Maka tentanglah nafsu dan setan itu, sebab nafsu dan setan itu kerjanya menghalangi kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu dan setan itu adalah penghalang bagi seseorang yang ingin mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa'sihima, jangan kamu patuh kepada keduanya. Beda antara menentang khalif dengan wa'sihima. Kalau khalif, perintah khalif yaitu menentang, tapi perintah wa'si yaitu tidak patuh. Saya menentang si fulan, berarti apa yang dilakukan si fulan, saya melakukan lawan katanya. Itu namanya saya menentang. Tapi kalau saya bermaksiat kepada si fulan, itu bermakna fulan itu memerintahkan sesuatu kepada saya, tapi saya tidak menaatinya. Itu namanya saya bermaksiat. Tapi kalau saya menentang itu di atas maksiat, yaitu melakukan lawan katanya. Kalau dia memerintahkan saya masuk, saya keluar. Kalau dia memerintahkan saya ke kanan, saya ke kiri. Itu namanya saya menentang. Tapi kalau saya diperintahkan masuk, kemudian saya enggan, itu namanya saya bermaksiat. Nah, kepada nafsu dan setan ini, kita harus bertentangan dengan mereka berdua, dan kita harus tidak patuh dengan ucapan mereka, dengan bisikan-bisikan mereka. Kalau setan dan nafsu itu mengajak kita melakukan sesuatu, kita harus melakukan lawan kata dari apa yang diperintahkan oleh setan dan nafsu ini. Wa in huma ma hadakan nusha fattahimi. Dan jika mereka berdua ini menasehatimu, maka engkau harus mencurigai nasihat mereka. Kau harus mencurigai mereka. Sejak kapan setan dan hawa nafsu itu memberi nasihat? Padahal setan sendiri, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam ayat suci Al-Quran, inna syaitana lakum aduwun fattakhidhuhu aduwa. Setan itu adalah musuh-musuh kalian, maka jadikanlah setan itu sebagai musuh kalian. Walaupun setan itu mahadhakan nusha, walaupun setan itu memberikan nasihat. Kalau memberikan nasihat berarti nasihat yang baik. Andai kata setan itu memberikan nasihat yang baik kepadamu, maka di balik nasihat yang baik itu ada sesuatu yang buruk bagi dirimu. Disebutkan di dalam riwayat, salah satu sahabat pernah suatu kali ketinggalan sholat subuh berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW. Satu ketika dia tertidur di hari itu, di pagi hari itu, hampir-hampir dia tertidur dan tidak bangun untuk sholat subuh lagi bersama Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba muncul setan berteriak di telinganya, hayya alal falah, hayya alal salah, hayya alal falah. Mari kita sholat, mari menuju kepada kemenangan. Bangun sahabat itu, kemudian dia terkejut karena yang membangunkan dia adalah setan. Kemudian sahabat tadi bertanya, sejak kapan setan ini berbuat baik membangunkan hamba Allah melakukan sholat subuh? Apa yang menjadikan engkau melakukan ini? Kata setan tadi, beberapa waktu yang lalu engkau ketinggalan sholat subuh. Aku tahu engkau pada saat itu menyesal, menangis, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga penyesalan dan taubatmu itu menaikkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedudukanmu itu ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena engkau bertaubat, menyesal,
dan Allah menggugurkan dosa-dosamu di masa yang lalu. Kalau engkau tertidur lagi hari ini, kemudian engkau menangis dan bertobat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, aku takut kedudukanmu lebih tinggi lagi nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dibangunkan oleh setan, karena setan tidak mau dia mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihat yang baik yang muncul dari setan pun, atau perbuatan yang baik yang muncul dari setan kepada anak Adam, kepada manusia, itu tetap di dalamnya ada bertujuan buruk supaya kita tertinggal sesuatu yang lebih baik lagi. Seperti cerita kisah seorang soleh yang dengan sabarnya berangkat pergi ke masjid di tengah-tengah tanah yang becek karena habis hujan lebat. Dia berkali-kali jalan ke masjid itu terpeleset, jatuh, kemudian dia kembali ke rumahnya, ganti baju lagi, jalan lagi ke masjid, sampai jatuh kedua kali, pertama jatuh, yang kedua dia pulang lagi, ganti pakaiannya, jalan lagi ke masjid, sampai yang ketiga dia hampir terjatuh lagi. Tiba-tiba muncul seseorang, anak muda, memegang badannya dan dia tidak jadi jatuh. Kemudian dia bersyukur, alhamdulillah, engkau baik sekali wahai anak muda. Siapa sebenarnya engkau ini? Aku tidak pernah melihat engkau ada di kampung ini, tiba-tiba muncul. Kata anak muda itu, saya sebenarnya iblis. La haula wa la quwata illa billah. Sejak kapan iblis ini menolong seseorang pergi ke masjid? Kata dia, sungguh sebenarnya aku menolongmu tidak untuk menolongmu. Apa yang terjadi? Tadi engkau jatuh yang pertama kali, lalu engkau sabar kembali pulang membersihkan bajumu. Karena itu, karena kesabaranmu, Allah mengampuni dosa-dosamu. Kemudian engkau terpeleset untuk yang kedua kalinya, lalu engkau sabar kembali membersihkan bajumu dan pergi lagi ke masjid. Allah mengampuni dosa-dosa seluruh keluargamu dan kerabatmu karena kesabaranmu. Kalau engkau jatuh yang ketiga kali ini, aku takut Allah akan mengampuni seluruh penduduk bumi karena kesabaranmu ini, maka aku pegang engkau supaya tidak terjadi hal itu. Jadi apa yang dilakukan iblis ini, walaupun tampak baik, sekali lagi dia menghendaki sesuatu yang buruk. Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Sebab dia, iblis itu, telah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fabi'izzatika, demi keperkasaanmu wahai Allah, demi kebesaranmu wahai Allah, la'ughwiyannahum ajma'in, aku iblis pasti akan menyesatkan semua mereka, semua anak Adam itu, pasti semuanya akan aku sesatkan. Dia berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika iblis itu sudah berjanji mau menyesatkan, dan Allah mengingatkan kita bahwa setan, anak buah iblis itu, adalah musuh-musuh kalian anak Adam, lalu bagaimana kita bisa tidak mencurigai nasihat yang muncul dari musuh kita? Dulu bapak kita Adam menerima nasihat iblis. Menerima nasihat iblis untuk memakan buah khuldi. Akhirnya dia tergelincir, jatuh ke bumi, dan itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menginginkan kita mengambil pelajaran dari bapak kita Adam, supaya jangan pernah mendengarkan nasihat dari setan, jangan pernah mendengarkan nasihat dari iblis. Kalau setan yang di luar badan kita itu, kita harus mencurigainya. Lebih-lebih lagi nafsu yang ada di dalam badan kita, lebih kita harus curiga lagi. Tidak mungkin nafsu itu mengajak kita kepada kebaikan. Kalau dia mengajak, nafsu kita mengajak kepada kebaikan, pasti di dalamnya ada sesuatu yang buruk di dalam diri kita. Padahal nafsu itu lebih parah daripada setan. Rasul sampai mengatakan, a'da aduwika nafsukal lati baina jambaik. Musuh terbesarmu adalah nafsumu sendiri yang ada di dalam dirimu. Sampai ada yang mengatakan, bermusyawarahlah terhadap nafsumu, lalu lakukan kebalikan atas nasihatnya. Kalau engkau
memiliki keraguan, ini jalan yang benar atau jalan yang salah, bermusyawarahlah kamu terhadap nafsumu, tanya kamu terhadap nafsumu, kemudian nafsumu mengatakan apa, lakukan lawan katanya. Lawan kata nafsu itu pasti sesuatu yang baik, karena nafsu tidak pernah mengarahkan kita kepada kebaikan. Nah, ini pelajaran yang paling penting yang kita dapat dari 2 bait ini, karena yang menghalangi kita menuju kepada sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah nafsu, yang kedua adalah setan. Maka jangan pernah kita sejalan dengan nafsu dan setan, tentanglah nafsu dan setan. Yang kedua, wa'sihima, jangan pernah tunduk, jangan pernah patuh kepada perintah-perintahnya, dan selalu mencurigai setiap ajakan nafsu dan setan ini, walaupun mereka tampak luarnya menasihati atau memberikan wejangan sesuatu yang baik. Kemudian yang harus kita ingat lagi adalah memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu berada di dalam benteng penyesalan setiap saat, menyesali hal-hal keburukan yang kita lakukan di masa lalu, supaya kita tidak tergelincir di masa yang sekarang, tidak tergelincir lagi di masa yang sekarang, juga di masa yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita dan memberikan petunjuknya kepada kita dan meridhoi kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.